Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan membahas ya untuk asesmen harian bab ketiga ya, gugus fungsi turunan alkana ya dek. Oke. Ya, saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya. Kita akan belajar bersama. Kita akan buka halaman 114 ya. Oke, langsung saja soal nomor 1 untuk bagian esai. Adik bisa lihat ya di YouTube kakak Les Matkim. Untuk link Les Matkim ada di kolom deskripsi ya di bawah judul ya. Gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa organik berikut adalah, kita lihat di sini ada gugus fungsi apa aja. Nah, ini namanya gugus fungsi apa? Itu adalah ester. Ya, ini adalah COO. Lalu ada apa lagi, Dek? Nah, ini itu adalah keton. Lalu ada ester lagi ya. Ini adalah ester. Lalu ada gugus fungsi ini adalah sebuah alkena. Udah ya, ada gugus fungsi alkena, tidak ada gugus fungsi, ada ini ester ya, COO, ini ester, ini juga alkena kembali, ini ada ester, dan ini ada keton. Jadi alkena, ester, dan keton, jawabannya adalah poin A. Lanjut ya, kita ke soal nomor 2. Rumus struktur untuk 3 bromo, 3 kloro, 4,4 dimetil heptana. Ya, kita akan buat terlebih dahulu ya. Heptana itu jumlah C-nya 7 untuk induknya. Saya buat C-nya 7 ya, Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini C-nya ada 7. Selanjutnya kita akan nomorkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di C ketiga itu ada bromo, di C ketiga ada bromo, dan di C ketiga juga ada kloro. Oke, saya buat di sini ada kloro dan ada bromo. Kebalik nggak apa-apa ya, misalkan atasnya bromo, bawahnya kloro, itu nggak apa-apa. Saya lihat ya di atasnya tuh yang bromo ya, maka saya ganti aja 3 bromo, 3 kloro. 4,4 di etil, di C keempat itu ada etil, maka nanti C2H5. Lalu di C keempat kembali ada etil ya, maka nanti di sini ada C2H5. Ya, inilah strukturnya ya. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, Br Cl di C ketiga, betul ya, di C keempat ada etil. Udah, langsung jawabannya adalah poin A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Pasangan senyawa berikut yang berisomer kerangka. Kalau isomer kerangka itu bentuk struktur induknya berbeda ya. Contoh untuk poin A, kloropentana 1, 2, 3, 4, 5, 2 kloro ya, artinya Cl-nya di C kedua, dan 3 kloropentana 1, 2, 3, 4, 5, Cl-nya di C ketiga. Nah, ini bukan dikatakan isomer kerangka, tetapi ini adalah isomer posisi. Karena kerangkanya sama, hanya posisi gugus fungsinya yang berpindah ya. Maka salah. 2 iodopentana 3 iodopentana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 iodopentana di C ketiga, dan metil propana ya, 1, 2, 3 ya. Di C ketiga ada metil 1, 2, 3. Ini udah namanya yang salah ya. Kalau metil itu tidak boleh di pojok ya. 1, 2, 3 nanti jadi induk ya. Ini justru induknya adalah butana. Jadi ini tata nama yang salah. Gak usah kita lanjutin ya. Oke, 2 iodo, berarti saya tulis sini. Harusnya 2 iodo butana. Ya, jadi tata nama yang salah. Selanjutnya untuk poin C, 2 kloropentana 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya. Dan 2 kloro 3 metil butana. Kita akan coba. Butana C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Di C ketiga itu ada metil 1, 2, 3 ada metil. Lalu di C kedua ada kloro, di C kedua ada kloro. Nah, apakah ini disebut isomer kerangka? Betul sekali ya. Ini adalah isomer kerangka. Cl-nya itu letaknya sama-sama di C kedua ya, di C kedua, tetapi bentuk strukturnya berbeda.
Ini C-nya 5, rantai lurus, dan ini C-nya juga ada 5, 1, 2, 3, 4. Tetapi bentuknya berbeda ya. Ini dengan induk butana, ini dengan induk pentana. Nah, strukturnya berbeda kerangkanya, tapi jumlah C-nya sama-sama 5. Dan gugus Cl itu berada di C2. Oke ya. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita ke soal nomor 4. Pasangan data di antara senyawa dengan kegunaannya berikut yang tepat. Apakah freon itu untuk pemadam kebakaran? Tidak ya. Freon itu untuk pendingin, bisa untuk AC, kulkas, dan sebagainya. Apakah fosgen itu untuk obat luka? Tidak ya, D. Yang untuk obat luka itu adalah iodoform. Itu berada di betadine dan sebagainya ya. Iodoform untuk pendingin ruangan, salah ya, yaitu bisa pakai freon. Kloroform untuk obat bius, betul ya. Cuman saat ini kloroform itu tidak digunakan ya untuk obat bius manusia ya, khususnya karena berbahaya. Oke ya, selanjutnya karbon tetraklorida itu bukan untuk pelapis panci anti leket, itu namanya teflon harusnya di sini. Bukan karbon tetraklorida. Oke, jawabannya tepat adalah poin D. Next ya, kita ke soal nomor 5. Nomor 5, perhatikan persamaan reaksi berikut. Nama senyawa X adalah, ini berarti reaksi substitusi ya. Karena tadinya tunggal, terus lihat di ABCN juga menjadi tunggal. Reaksi substitusi apa? Kita lihat CH3, C, di sini ada CH3, lalu ke bawah ada H. Nah, nanti yang disubstitusi adalah H, karena H lebih mudah lepas ya daripada CH3. Nah, di sini BR2 akan saya buat menjadi BR. Nah, oke ya. Nah, nanti sini H-nya lepas, BR-nya lepas, BR- lepas, nanti menghasilkan HBr. Oke. Lalu BR yang satu menggantikan di sini. Nah, jadi hasilnya nanti CH3, C, di atas ada CH3, ke samping ada CH3, ke bawah nanti ada BR. Begitu ya. Jadi nama produknya itu adalah 2-bromo 2-metil propana gitu. Oke, mana yang tepat jawabannya? 2-bromo 2-metil propana. Mana ya? Jawabannya E. Semoga kalian semuanya paham ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 6. Dua senyawa organik yaitu CH3, CH2OH, dan ada CH3OCH3. Memiliki massa molekul relatif yang sama, MR-nya sama, tetapi titik didih masing-masing senyawa berturut-turut. Ini titik didihnya. Titik didihnya adalah 78 derajat Celcius, sedangkan ini titik boilingnya adalah negatif 24 Celcius. Perbedaan titik didih tersebut disebabkan adanya apa? Nah, kita lihat ya, di dalam alkohol, ini adalah alkohol ya, antar molekulnya itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Misalkan Mbak punya ya di sini ya, ada CH3, lalu ada CH2, lalu di sini ada OH. Nah, inilah ikatan hidrogen. Jadi terdapat ikatan hidrogen ya, H ketemu O antar molekulnya. Nah, ini yang menyebabkan titik didihnya tinggi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ikatan antar molekulnya membentuk ikatan hidrogen. Gitu ya. Next kita masuk ke soal nomor 7. Suatu senyawa memiliki sifat sebagai berikut. Berdasarkan sifat-sifatnya, senyawa tersebut memiliki gugus fungsi apa? Titik didih relatif tinggi. Oke, berarti kemungkinan nanti antar molekulnya terdapat ikatan hidrogen ya. Dan biasanya bersifat polar. Bereaksi dengan natrium. Oke. Senyawa yang bereaksi dengan natrium menghasilkan gas H2 itu adalah senyawa alkohol. Ya. Jawabannya tepat, udah ketemu langsung. Ini pada reaksi oksidasi dengan kalium dikromat menghasilkan asam karboksilat. Berarti alkohol tersebut lebih spesifiknya itu adalah alkohol primer. Jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid, dilanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Ya, gugus alkohol itu adalah poin B. Lanjut ya, kita ke soal nomor 8. Nama yang tepat untuk menurut IUPAC
untuk senyawa berikut. Kita akan mencari induknya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pakai yang lurus aja ya. Kita cari C yang panjang. Ini C yang panjang. Ini adalah gugus aldehid. Gugus aldehid selalu di nomor 1 ya. Jadi penomoran selalu dari gugus aldehidnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu adalah pentanal. Kita kasih nama induknya itu adalah pentanal. Lalu di C kedua itu ada etil, di C ketiga ada metil, di C keempat ada metil, dan di C keempat juga ada metil. Etil sama metil duluan E ya, sesuai dengan abjad. Maka saya kasih nama 2 etil. Lalu ini cabangnya sama ya, metil, metilnya ada 3, yaitu di C ketiga, di C keempat, dan di C keempat. Karena ada 3, maka saya kasih nama trimetil pentanal. Oke ya, pentanol salah, pentanoat salah, pentanal sudah betul. 2 etil 3,4,4 trimetil pentanal. Next ya, kita ke soal nomor 9. Pasangan senyawa berikut yang berisomer fungsi. Oke ya, kalau isomer fungsi alkohol ini berisomer fungsi dengan alkohol, salah. Harusnya alkohol berisomer fungsi dengan eter. Nah, ini adalah gugus aldehid. Gugus aldehid itu berisomer fungsi dengan keton, betul ya. Aldehid itu memiliki isomer fungsinya adalah keton. Jadi gugus fungsinya berbeda tetapi rumus molekulnya sama, aldehid dan keton. Kita lihat jumlah C-nya juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, betul ya. Nah, di sini ada gugus apa? Keton. Ini adalah asam karboksilat. Salah ya, keton harusnya dengan aldehid. Ini ada eter, ini ada ester. Nah, harusnya eter dengan alkohol. Kalau ester dengan askarbok gitu ya. Ini ada asam karboksilat, ini juga ada asam karboksilat, maka bukan isomer fungsi. Next ya, kita masuk ke soal nomor 10. Pada percobaan identifikasi alkohol, seorang peserta didik mereaksikan suatu jenis alkohol dengan reagen Lucas. Ternyata terbentuk endapan putih secara spontan pada ruangan. Alkohol tersebut kemungkinan mempunyai struktur. Ya, reagen Lucas ya di sini ya. Reagen Lucas sendiri itu adalah ya, saya tulis di sini ya. Reagen Lucas. Reagen Lucas itu sendiri terdiri dari HCl pekat ya Dek ya, dan ZnCl2. Nah, suatu alkohol ditambah dengan reagen Lucas ya, itu untuk membedakan ditambah dengan reagen Lucas ya, itu untuk membedakan apa? Membedakan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, kalau alkohol primer ditambah dengan reagen Lucas itu tidak terjadi reaksi ya. Jadi tidak terjadi reaksi. Maka menandakan alkohol tersebut adalah alkohol primer. Gitu ya, Dik ya. Kalau untuk alkohol sekunder jika ditambah dengan reagen Lucas itu akan terjadi reaksi tetapi lambat ya. Reaksinya lambat. Selanjutnya, pada alkohol tersier jika direaksikan dengan reagen Lucas itu sangat cepat menghasilkan reaksi. Nah, maksudnya itu akan sangat cepat menghasilkan endapan ya. Reaksinya cepat, endapan keruh atau putih. Reaksinya cepat. Nah, di sini yang sesuai adalah alkohol tersier ya, karena terbentuk endapan putih secara spontan, itu artinya cepat bereaksi. Oleh karena itu, adik carilah yang alkohol tersier. Alkohol tersier di sini untuk CH ini namanya alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu alkohol yang nempel di CH ya. Artinya C sudah mengikat dua kaki yang lain. Kalau alkohol ini yang poin B ini adalah alkohol primer karena nempel di C yang masih memiliki H-nya 2 atau baru mengikat C yang lain. Ini disebut alkohol tersier. Nah, ini alkohol tersier. Karena OH nempel di C,
yang kakinya sudah nggak punya hak atau kakinya sudah terpakai semua. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Oke, untuk soal nomor 11 dan seterusnya kita akan lanjut di part kedua ya, Dik ya. Assalamualaikum.